Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini anak-anak kelas 9 Lasa akan memberikan materi yang baru, yaitu bab 3, memesan makanan, di san ke dian cai. Ya. Nah, di bab ini apa aja yang kita akan pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana sih kalau kita ke restoran kalau mau memesan makanan dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk itu pertama kita akan pelajari dulu mengenai kosakatanya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah pernah Lause ingatkan di pertemuan pertama kita ya, untuk tahun ini karena kalian sudah offline, kalian harus belajar ekstra untuk menghafalkan Hanje dan Pinyin dan arti dari setiap materi ya. Untuk kelas 9 sendiri sudah cukup sulit materinya, untuk tulisannya juga sudah cukup sulit, jadi kalian harus benar-benar mau belajar dan menghafalkan ya. Nah, kita pelajari dulu kosakatanya ya. Untuk kosakata seperti biasa Lause akan bacakan, kemudian silahkan diikuti ya. Oke, kita mulai ya. 听说四川菜好吃，常常服务员是菜单点菜鱼香肉丝、酸辣汤、麻婆豆腐、辣、酸、甜、苦、碗、饮料、无、稍等、觉得、不过、有、喜欢、对、结账、付、称金纸、请客、以后、请. Oke, itu tadi kosakatanya ya anak-anak. Sekarang kita bahas untuk artinya satu persatu ya. 听说artinya dengar-dengar. Misalnya mau bilang dengar-dengar masakan Sichuan sangat enak. 听说四川菜很好吃. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya Sichuan ini adalah sebuah nama provinsi ya di Cina, namanya provinsi Sichuan. Ya. Cai artinya masakan. Nah, kalau kita mau mengatakan masakan Sichuan ya, sebutkan nama kotanya dulu baru cai. Berarti Sichuan cai. Misalnya kita mau bilang masakan Cina ya, masakan China. Kita sebutkan China-nya dulu. China bahasa Mandarinnya apa? Zhongguo. Kemudian cai, Zhongguo cai ya, jadi dibalik. Ya, sebutkan nama kotanya dulu, nama tempatnya dulu baru masakan. Sichuan cai, Zhongguo cai. Ya, misalnya mau bilang masakan Indonesia. Nah, sebutkan Indonesianya dulu. Indonesia apa bahasa Mandarinnya? Yini. Kemudian masakan cai. Masakan Indonesia, yini cai. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, hao chi artinya enak. Jang artinya mencoba atau merasakan atau mencicipi juga bisa maksudnya jang ya. Kalau di materi yang sebelumnya mencoba pakaian itu apa? Shi ya. Sedangkan kalau mencoba atau merasakan, mencoba ini mencoba makanan ya, itu pakainya jang bukan shi. Kalau shi itu mencoba hal yang dipakai ya, seperti pakaian, sepatu itu pakainya she mencobanya.
Nah, sedangkan kalau kita ini mencoba itu merasakan atau memakan sesuatu itu pakainya jangjang. Bahasa Mandarinnya jangjang. Oke, jelas? Oke, selanjutnya fu wu yuan artinya pelayan, pelayan atau waiters ya. Yang jualan apa? Yang penjual di restoran itu loh. Ya, kayak mbak-mbak mas-masnya itu yang jualan, ya. Oke, shi hal atau urusan. Jaitan, jaitan itu menu makanan ya, menu makanan yang ada di restoran. Dian cai, ya, ini dia kata kerja ya, memesan makanan. Oke, di sini Lose akan berikan 3 contoh masakan Sichuan ya. Yang pertama, yu xiang rou si, ya, daging masak ala ikan atau daging masak daging ala ikan, ya. Oke, selanjutnya suan la tang. Suan la tang artinya sup asam pedas. Mapo tofu, mapo tahu, ya. Ini ada 3 contoh masakan Sichuan. Kemudian ini ada beberapa nama rasa. Jadi la itu rasa pedas, ya. La pedas, suan asam, tian manis, gu pahit, ya. Oke, selanjutnya wan. Wan artinya ini adalah mangkok, dia ini satuan ya. Yin liao minuman. Hu teko, teko di sini sebagai satuan. Shao teng artinya tunggu sebentar. Jue de artinya merasa. Bu guo tetapi atau tapi. You minyak. Si huan suka. Zui paling. Jie zhang bil atau nota ya, nota untuk pembayar itu loh. Oke, fu itu membayar. Chen jin zhi tisu. Jingke artinya traktir. Ihou nanti atau sesudah. Jing silahkan. Oke, ini adalah arti dari kosakatanya ya anak-anak. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Sudah jelas artinya? Kalau misalnya ada mau ditanyakan bisa bertanya ke Lause, bisa melalui WA ya. Selanjutnya Lause akan membahas mengenai percakapan. Oke, percakapan ini tolong diperhatikan perhatikan dengan sebaik-baiknya ya, karena percakapannya cukup panjang. Oke anak-anak, kita akan masuk ke percakapan. Lause sudah berikan teksnya ya ke kalian bisa simak juga, masing-masing anak menyimak sambil mendengarkan. Oke, di sini ada 3 orang ya. Yang pertama Lili, kemudian Mali, kemudian ada Fu Yuan atau pelayan. Oke, yang pertama Lili. 听说四川菜很好吃，我们去尝尝好吗? Dengar-dengar masakan Sichuan sangat enak, kita pergi mencoba baikkah? Kemudian Mali menjawab, 好啊，什么时候去? Baik, kapan perginya? Nah, kemudian Lili bilang, 今天晚上怎么样? Hari ini bagaimana? Mali kemudian menjawab seperti ini, 今天晚上我有事，明天晚上好吗? Hari ini saya ada urusan, besok malam baikkah? Kemudian Lili menjawab, hao, baik. Fu Yuan, pelayan. Nah, kemudian ini setelah sampai restorannya ya, pelayannya bilang, 这是菜单，请点菜。你们要点什么菜? Ini menunya, silahkan memesan makanan. Kalian mau pesan masakan apa? Kemudian Lili memesan, 来一个鱼香肉丝，一个酸辣汤，一个麻婆豆腐和2碗米饭. Pesan 1 daging ala ikan, 1 sup asam pedas, 1 mapo tahu, dan 2 mangkok nasi. Kemudian pelayannya menanyakan lagi, 要喝什么饮料? Mau minum minuman apa? 来一壶茶,
pesan 1 teko teh. Jing shao teng, silahkan tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kemudian Lili bertanya kepada Mali. Ni juede Zhongguo cai hao chi ma? Kamu merasa masakan China enak kah? Kemudian Mali menjawab, hao chi shi hao chi, bu guo you tai duo. Enak sih enak, tapi minyaknya terlalu banyak. Ni xihuan chi shenme cai? Kamu suka masakan apa? Wo zui xihuan Hanguo cai. Wo xihuan chi la de. Ni ne? Saya paling suka masakan Korea. Saya suka makan yang pedas. Kamu? Wo la de, tian de, ku de dou xihuan chi. Saya pedas, manis, pahit semua suka makan. Fuwuyuan jiezang, pelayan nota. Wo fu qian, jimtian wo qing ke. Saya yang bayar, hari ini saya traktir. Xie xie, terima kasih. Nah, itu tadi contoh percakapan ya anak-anak. Kalau misalnya ada yang masih kurang mengerti, bisa bertanya kepada Lose. Nah, sekarang Lose akan membahas tentang satu persatu ya. Untuk cara memesan makanan. Ya, tadi kan waktu di percakapan diceritakan juga ya ketika dia sedang memesan makanan. Nah, bagaimana sih kalau mau bilang memesan makanannya? Nah, misalnya mau bilang pesan 1 daging ala ikan, 1 sup asam pedas, 1 mapo tahu, dan 2 mangkok nasi. Nah, untuk memesannya kita gunakan kata lai ya. Lai kemudian disebutkan pesanannya apa ya. Kata pertamanya menggunakan kata lai. Lai di sini Lose berikan arti pesan ya. Lai sebenarnya kalau arti dari kata lai itu artinya datang ya. Jadi ketika kamu memesan makanan, kamu mengharap dari toko itu mendatangkan makanan apa aja, makanya menggunakan kata lai. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia masa pesan bilangnya datangkan, aneh ya toh. Lai di sini dan artinya adalah pesan ya. Pesan misalnya apa, jumlahnya disebutkan dulu. Kata lai, kemudian jumlahnya, kemudian biasanya ada satuannya ya. Kemudian baru objeknya apa. Contoh pesan 1 daging ala ikan. Pesan apa tadi? Lai. Jumlahnya apa? 1. 1 apa? I. Nah, di sini harus ada satuannya ya. Pakai ke boleh. Ke ini kan satuan umum. Ya. Lai i ke. Objeknya apa? Daging ala ikan. Yu xiang rou si. Ya. Lai i ke yu xiang rou si. Kemudian kalau misalnya ini panjang ya, pesan 1 daging ala ikan, 1 sup asam pedas, 1 mapo tahu, dan 2 mangkok nasi. Berarti lai i ke yu xiang rou si, i ke suan la tang, i ke mapo tofu, he liang wan mi fan. Ya. Oke, sekarang nih Lose kasih contoh nih di sini. Jadi disebutkan dulu lai dulu, kemudian jumlahnya, satuannya, baru objeknya. Ya, jadi kata di depannya harus pakai kata lai. Ya, pesan 1 mapo tahu berarti lai i ke mapo tofu. Ya, misalnya mau bilang pesan 2 mangkok nasi. Pesan apa tadi? Lai 2 liang ya, 2 untuk jumlah pakai liang ya. Satuannya di sini adalah mangkok. Mangkok wan, nasi mi fan. Lai liang ke mi fan. Ya. Di percakapan tadi juga ada disebutkan untuk memesan minumannya. Pesan 1 teko teh. Ya. Jadi pakai kata lai lagi. Lai 1 apa? I. Teko hu, teh ja. Lai i hu cha, seperti itu ya. Diingat-ingat untuk memesan makanan kata yang di awal menggunakan kata lai, baru tinggal disebutkan pesanannya apa. Jumlahnya dulu harus ada satuannya, kemudian nama makanannya apa. Oke, sampai sini jelas? Kalau masih ada bingung bisa lihat contoh di percakapan atau bertanya ke Lause ya. Oke.
Oke, selanjutnya kalimat selanjutnya yang akan kita pelajari untuk menyatakan misalnya apa sih apa, tapi bagaimana. Contoh kalimatnya yang di percakapan, enak sih enak, tapi minyaknya terlalu banyak, ya. Nah, bisa dilihat Lause itu di situ kasih rumusnya, kata sifat kemudian ditambahi she, kata she. She di sini, she itu kan artinya adalah ya. Tapi di sini sebagai kata sih, ya. Kata sifat kemudian she, kemudian kata sifat lagi, kemudian ditambahi pukwo, baru keterangannya apa. Contoh nih, kita mau bikin kalimat enak sih enak tapi minyak terlalu banyak, ya. Enak ini sebagai kata sifat ya. Enak bahasa Mandarinnya apa? Hao zhi. Kemudian ditambahi kata she, hao zhi she. Kemudian kata sifatnya lagi hao zhi shi hao zhi. Tapi pukwo, ya. Kemudian keterangannya apa? Minyaknya terlalu banyak. You tai duo. Hao zhi shi hao zhi, buguo you tai duo. Enak sih enak, tapi minyak terlalu banyak. Oke. Misalnya lagi kita mau bilang enak sih enak, tapi sangat atau terlalu pedas. Misalnya gitu, enak sih enak tapi terlalu pedas. Bisa seperti ini, hao zhi shi hao zhi, bu guo tai la, atau hen la, ya bisa. Oke, mudeng ya anak-anak ya. Dan mau ditanyakan, kalau mau dan ditanyakan lagi bisa bertanya kepada Lause melalui WA ya. Oke. Kemudian penggunaan to semua, ya. Misalnya ini di sini ada contoh kalimat, saya pedas, manis, pahit semua suka. Ya, semua suka makan atau semua suka. Ya, untuk rumusnya seperti apa? Subjeknya disebutkan dulu. Ya. Kemudian bisa menggunakan objek atau kata sifat. Kemudian kata to semua, kemudian ditambah keterangannya apa. Contohnya ini. Saya pedas, manis, pahit semua suka makan. Subjeknya di sini kan saya ya. Pedas, manis, pahit ini adalah kata sifat. Ya, berarti saya wo. Kemudian pedas. Nah, pedas ini menggunakan kata la. Kemudian ditambahi te. Te di sini itu menunjukkan yang pedas, ya. Seperti itu. Tian de, ku de,都喜欢吃. Ya, karena kata sifat menggunakan belakangnya dikasih te. Misalnya nih, kalau hanya objek, misalnya mau mengatakan saya mapo tahu, sup asam pedas, semua suka. Nah, itu tidak perlu pakai te, langsung objeknya saja. Ya, misalnya wo, tadi apa? Mapo tahu, wo mapo tofu, suan la tang, to si huan, seperti itu. Ya. Jadi kalau objek tidak perlu kata te. Ya. Sedangkan kalau kata sifat harus menggunakan te. Ya. Kemudian setelah itu diberikan kata to semua, kemudian keterangannya apa? Suka atau tidak suka atau apapun. Keterangan selanjutnya. Oke, sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang bingung bisa dipelajari lagi sesuai contoh di percakapan atau bisa bertanya kepada Lause ya. Oke, anak-anak, untuk materi ini Lause sampaikan sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Lause ulangi lagi, silakan bertanya ke Lause melalui WA, bisa ya. Oke. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah Lause berikan ya. Kalau ada kendala dalam mengerjakan tugas atau yang kurang dimengerti, bisa menghubungi Lause juga melalui WA. Oke? 谢谢大家，再见， sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Oke, 加油， semangat ya anak-anak.